Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di program Tahsin Perbaikan Bacaan Al-Quran. Kali ini sedikit akan kita bahas tentang sifat huruf qalqalah. Banyak disebutkan di kitab-kitab tajwid bahwa qalqalah artinya adalah goncangan, atau yang lebih populer adalah mantul atau pantulan. Perlu kita ketahui bahwa qalqalah termasuk ke dalam sifat huruf lazimah. Lazimah artinya sifat yang senantiasa ada, sifat yang senantiasa melekat pada suatu huruf dalam kondisi apapun huruf tersebut, baik berharokat fathah, kasroh ataupun dhammah, sukun ataupun tasydid, maka sifat lazimah ini tetap ada, tidak pernah hilang. Jadi tidak tepat ketika kita mengatakan bahwa qalqalah itu hanya ada pada huruf qalqalah yang bersukun ataupun disukunkan. Jadi pada huruf-huruf qalqalah yang ada 5 jumlahnya, ada ba, jim, dal, po dan ko ya. Pada huruf qalqalah yang berharokat pun baik fathah, kasroh, dhammah, maka hakikatnya sifat qalqalah tersebut tetap ada dan tidak hilang, karena seperti disebutkan di awal bahwa qalqalah ini termasuk sifat lazimah, yaitu sifat yang senantiasa melekat. Maka ketika huruf qalqalah tersebut berharokat fathah, kasroh ataupun dhammah, maka qalqalahnya pun tetap ada. Jadi qalqalah tidak hanya pada huruf yang bersukun ataupun huruf yang disukunkan. Seperti apa qalqalah pada huruf yang berharokat? Ya seperti yang sudah sering kita dengar ya, misalnya pada surat Al-Ikhlas ya, Qul huwallah, Qul huwallah, Qul, Qaf. Ya, pengucapan seperti itu sudah termasuk berqalqalah. Jadi Qul ini sudah mengandung sifat qalqalah. Sifat qalqalah ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah sifat qalqalah pada huruf-huruf yang berharokat. Pada huruf-huruf yang berharokat yang tidak diwakofkan, yang tidak disukunkan. Kemudian sedikit di atasnya adalah sifat qalqalah pada huruf qalqalah yang bersukun asli di tengah bacaan. Sifat qalqalah pada huruf yang bersukun asli yang berada di tengah bacaan. Kemudian sedikit lebih tinggi lagi adalah huruf qalqalah baik itu sukun asli ataupun berharokat yang berada di akhir bacaan, yang berada di akhir bacaan. Kemudian sifat qalqalah yang paling tinggi adalah pada huruf-huruf qalqalah yang bertasydid yang di akhir bacaan. Pada huruf qalqalah yang bertasydid dan berada di akhir bacaan. Di kitab-kitab tajwid disebutkan ini qalqalah akbar, qalqalah yang paling besar. Jadi sifat qalqalah tidak hanya ada pada huruf qalqalah yang bersukun ataupun yang disukunkan saja, melainkan sifat qalqalah juga ada pada huruf-huruf yang berharokat. Kita tidak tepat ketika mengatakan bahwa qalqalah hanya ada pada huruf qalqalah yang bersukun atau yang disukunkan saja. Dengan demikian kita menyalahi banyak kitab tajwid. Seperti disebutkan tadi di berbagai kitab-kitab tajwid bahwa sifat qalqalah termasuk ke dalam sifat lazimah. Artinya sifat yang senantiasa ada, senantiasa melekat pada suatu huruf dalam kondisi apapun huruf tersebut, termasuk dalam kondisi berharokat fathah, kasroh ataupun dhammah. Demikian, semoga bermanfaat.
bagi teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.